mencari tahu kebenaran dan pemilik sebenarnya itu siapa. Dan kedua, kalau memang pemilik itu punya bukti jelas, maka kami juga siap kasih kembali lahan ini ke pemiliknya. Nah, karena kami hadir di sini juga punya bukti jelas bahwa di antara batas dari timur pemiliknya ada, batas barat pemiliknya ada, utara, selatan masing-masing pemiliknya ada. Dan ketika pada saat itu moyang kami menyerahkan tanah ini ke pihak pemerintah, dalam hal ini TNI, punya bukti penyerahan, karena pada saat itu sertifikat orang tua kami belum begitu kenal dengan sertifikat. Kalau bangun sertifikat, kami hadir hari ini tidak bicara menyangkut dengan sertifikat. Kami mau ketemu dengan pemilik yang mengaku pemilik tanah Koramil ini sebenarnya siapa. Menyangkut dengan oknum-oknum, contoh kepala desa dan yang pemilik sertifikat itu kami ingin sekali mau ketemu. Mereka punya garis keturunan itu dari mana? Kalau garis keturunan itu benar-benar dari turunan Amaf, turunan Usif, turunan Feotnaik, turunan Meonaik, oke, pasti ada di penjalan cerita. Tapi kebenaran yang kami dapat di sini dengan oknum-oknum tersebut tidak ada satu marga yang jelas di dalam garis strukturan kevetoran. Itu saja. Jadi waktu itu penyerahannya itu kenilaian kepada ini TNI itu tahun berapa, Pak? Tahun 75. Tahun 75. Tahun 75 itu kevetoran Netpala bersepakat dengan para amaf, para tokoh-tokoh adat yang ada di Molo. Umumnya mereka bersepakat dan menyerahkanlah tempat ini ke pihak pemerintah, dalam hal ini TNI. Karena setahu kami, menurut cerita bahwa pada saat itu kerusuhan Timor Leste tahun 75, mereka takut karena wilayah Molo berbatasan langsung dengan Timor Leste. Maka mereka punya istilah, mintalah pemerintah untuk bangun Koramil di sini. Waktu itu penyerahan lahan kepada TNI ini itu siapa-siapa yang hadir waktu itu yang menyaksikan langsung penyerahan? Itu moyang kami dengan para amaf yang sudah tercantum di dalam daftar penyerahan. Dari camat juga ada waktu itu? Camat juga ada. Waktu itu camat siapa? Mungkin kakak bisa Pita. Kalau penyerahan tanah itu wilayah masing-masing, seperti wilayah besar ada sebagian baru melakukan persoalan penyerahan. Penyerahan tanah ini mungkin agak berkeras suara. Baik meto kasan. Baik meto. Dulu bersama penulis pokok itu. Akhirnya saya aku ini penat, kemudian anak-anak benar di TPS di calon. Jadi dua benda mereka ini pakai anak adat, natunya adat, lagi tuan amunik mungkin mantasa, tahu ini udah serahkan sama bupati TPS yang dibuat. satu udah PLPS Anto. Waktu itu penyerahan juga ada bupati. Bupati siapa waktu itu? Bupati Butalo EH. Berarti penyerahan lahan ke partai ini waktu itu ada camat dengan bupati juga. Bupati dan bukti dari yang dikeluarkan ada. Mulai dari DPR. Itu bupati siapa, Bapak? Butalo EH. Setelah Bapak mereka mendengar bahwa ada pihak-pihak lain yang mengklaim lahan ini dan mengurus sertifikat, itu tanggapan dari Bapak seperti apa? Ya, itu yang barbar Pak. Tapi yang sebelum kita buatkan, tidak ada orang yang bertahu kita. Tidak ada yang buat. Ya kalau dia pun mau buat sertifikat duluan, betul itu harga begini sudah.
Berarti waktu itu pembangun setelah masyarakat serahkan lahan ke TNI dan pembangunan sebelum dibangun. Nah, itu datang untuk klien sudah. Ini kok sudah dibangun baru datang klien. Iya benar. Waktu penyerahan ini kenapa bertindak? Tidak ada tindakan. Kedua, membangun itu hidup bisa bertindak. Sekarang berapa puluh tahun? Nah sekarang kami minta supaya bertemu dan oknum yang apa itu bertindak ini saya perlu kami masyarakat adat itu anak selesai kami minta supaya bapak tunggu di lokasi. Berarti tujuan minta untuk bertemu dengan pihak-pihak yang mengklaim bahwa ini lahan mereka, bahwa mereka sudah ada sertifikat. Ini tujuannya untuk kita luruskan bicara terkait deposito sila. Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya seperti apa? Terus kita mendapat informasi ada oknum kepala desa yang datang mengukur lahan ini dan menyerahkan lahan kepada orang lain. Apa benar informasi ini? Benar. Itu oknum kepala desa siapa itu? Gustav Wila. Gustav Wila. Wila. Itu desa mana itu? Desa Obesi. 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 Obesi ini Kabupaten Tetes. Kecamatan Molo Selatan. Kecamatan Molo Utara. Molo Utara. Kabupaten Tetes. Mungkin terkait hal ini ada yang ingin ditambahkan Bapak? Terkait hal ini juga selain masalah sengketa tanah dengan Koramil dan juga yang beta mau sampaikan, apakah pertanyaan saya, apakah jalan desa infrastruktur yang diprogramkan oleh Pak Jokowi, jalan desa yang namanya hubungan dusun ke dusun, desa ke desa, jalan sepotong yang di depan Koramil ini apakah layak disebut jalan desa? Apa disebut jalan desa? Layak disebut jalan desa. Yang dari jalan raya menuju akses dari samping Koramil menuju ke pasar. Apakah jalan ini layak disebut jalan penghubung dusun atau penghubung desa? Ini pertanyaan saya. Oh, berarti lahan yang di sana itu mereka buka, itu sebagai lahan desa ya? Lahan desa. Lahan desa ya? Dana desa mereka pakai bukan jalan desa. Yang saya pertanyakan adalah apakah jalan ini menuju jalan pasar layakkah disebut jalan desa? Berarti anggaran untuk buka lahan baru ini semua anggaran dari dana desa. Dana desa. Termasuk menuju di pasar juga. Ya. Menuju pasar. Berarti mereka oknum ini klaim bahwa jalur dari pasar sana sampai di ini Koramil sini terus di Polsek itu satu sertifikat ya, satu sertifikat. Pasar dengan Koramil. Pasar dengan Koramil. Itu satu sertifikat. Pasar dengan Koramil. Ada 3 sertifikat. 3 sertifikat. Kalau omong sertifikat mungkin kami belum masuk ke sertifikat. Kami omong mau ketemu dengan orang yang mengklaim tanah pasar, tanah Koramil sebagai pemiliknya, yang menyatakan diri bahwa saya pemilik sah tanah pasar dengan tanah Koramil. Berarti untuk kita bicara terkait sertifikat itu belum sampai di situ. Kita bicara terkait silsilah dulu. Kami bicara terkait silsilah dan pemilik sah yang mengakui diri bahwa pemilik sah. Kami mau ketemu. Kalau bicara tentang sertifikat itu kemarin aturan dan kami tidak tahu. Kalau omong dengan penyerahan, kami tidak tahu dengan pengukuran. Kita bicara berdasarkan penyerahan hak dan penyerobotan hak. Itu yang kita bicara. Terkait hal ini Bapak, yang setahu masyarakat tokoh ada di sini, batas wilayah itu seperti apa di sini? Batas wilayah, kalau bagian kita duduk ini bagian Nani Selatan. Selatan. Toto Timur. Terus yang bagian Tanesim. utara Tanesim. Yang bagian barat Lasa. Berarti waktu itu nenek moyang sudah bagikan memang untuk batas sudah bagikan. Masing-masing suku sudah memiliki suf auta. Ini kan pertemuan antara 4 marga
penting ini sehingga terjadi pertemuan besar-besaran di sini baru menyerahkanlah tanah ini ke pihak pemerintah dalam hal ini. Bukan mengatasnamakan diri pribadi, mengklaim dan menyerahkan tanah ini karena milik raja, dia langsung menyerahkan ke yang bersangkutan, tidak. Tetapi mereka kumpul semua para tokoh-tokoh penting adat, tokoh adat yang penting di dalam struktur kevetoran, mereka sepakati dulu baru menyerahkan tanah ini ke pihak pemerintah dalam hal ini. Waktu menyerahkan lahan ke Koramil itu, semua suku hadir atau semua amaf, semua amaf, bahkan rakyat jelata juga hadir. Semua suku Karena mereka punya raja, mereka punya vetor bersama para amaf, para meonai, para feotnai ikut menyerahkan beberapa tokoh yang hadir dan menyerahkan mewakili masyarakat Molo. Menyerahkan. Kalau di sini ada berapa suku? Kalau di sini kita hitung amaf. 8 amaf yang ada di 4 amaf yang ada di Netpala, 8 amaf tambah 4 amaf lagi 8 amaf yang ada di wilayah Netpala. Terus kita mendapat informasi juga tokoh adat, masyarakat adat sudah bersurat ke kantor pertanahan terkait dengan hal ini. Apa benar? Itu benar. Karena mulai timbul persoalan, kami langsung bersurat ke pertanahan. Itu tahun berapa bersurat? 2003. 2023. Ya. Setelah bersurat, tanggapan dari pertanahan itu dari pertanahan sudah memberi tanggapan terhadap permohonan penolakan bahwa pihak yang pemilik sertifikat itu harus datang untuk ketemu dengan kami supaya kami meluruskan, artinya kami duduk bersama untuk klarifikasi. Tetapi kami tunggu-tunggu tidak pernah muncul, tidak pernah datang. Kaget ada untuk sertifikat. Jadi waktu bersurat ke pertanahan itu poin-poin apa dari pertanahan yang mereka lontarkan? Penolakan. Dan dari pertanahan berjanji bahwa akan hadirkan pemilik sertifikat itu. Dari pertanahan ada bersurat supaya pemilik sertifikat itu harus datang untuk kami duduk bersama untuk selesaikan. Karena dari awal ini surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional perihal menyampaikan penundaan sementara pelayanan pemecahan bidang tanah atas nama Immanuel Tapat Veto di Desa Obesi, Kecamatan Molo Utara kepada yang terhormat Immanuel Tapat Veto di tempat. Sehubungan dengan permohonan pemecahan bidang tanah sertifikat hak milik nomor 00246 dan sertifikat hak milik nomor 00216 yang saudara ajukan pada tanggal 6 Maret 2023 terletak di Desa Obesi, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran di lapangan oleh petugas dari kantor pertanahan Kabupaten Timur Tengah Selatan pada tanggal 28 Maret 2023. 2. Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran terdapat keberatan dari pihak Amaf, Usif, dan masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat adat Molo dari Kerajaan Netpala. Selanjutnya, keberatan lisan tersebut dapat langsung diselesaikan di lokasi pengukuran dan kegiatan pengukuran dapat diselesaikan. 3. Bahwa pada tanggal 3 April 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Selatan mendapatkan surat penolakan terhadap pelaksanaan pengukuran pemecahan bidang tanah dimaksud dari saudara Noh Oematan dan kawan-kawan sebanyak 8 orang yang intinya menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan pengukuran pemecahan bidang tanah dimaksud dengan alasan tanah tersebut sudah ada pembagian untuk semua instansi perkantoran termasuk Koramil 162103 Molo Utara seluas 7.350 meter persegi yang diberikan kepada Koramil sejak
Jadi berdasarkan poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut di atas, untuk sementara berkas permohonan pemecahan yang saudara ajukan tidak dapat kami proses lebih lanjut sampai adanya penyelesaian terhadap masalah keberatan tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten TTS, Bapak Alise Damaris Libing SSIT. Tembusan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 2. Bupati Timur Tengah Selatan di Soe. 3. Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan di Soe. 4. Kodim 1621 Kabupaten Timur Tengah Selatan di Soe. 5. Proses Polres Kabupaten Timur Tengah Selatan di Soe. 6. Ketua Komnas HAM di Jakarta. 7. PP-MAN di Jakarta. 8. Ombudsman di Kupang. 9. Camat Maluku Utara di Kapan. 10. Polsek Maluku Utara di Kapan. 11. Ketua Lembaga Adat Bijoba di Jeli di tempat. Jadi setelah surat keluar ini, oknum tersebut atau yang mengaku bahwa dialah yang mempunyai lahan ini tetap lakukan pemecahan. Iya. Nah, atas dasar ini harapan dari Bapak dan tanggapan dari Bapak seperti apa? Kami minta menolak surat penyerahan tanah untuk pembangunan kantor polisi dan tentara. Pada hari ini Kamis 3 April 1975, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Yusana di wilayah pemerintah Kecamatan Maluku Utara. Kami sebagai pemilik tanah yang dan sekaligus amat-amat dengan senang hati dan sangat mendukung untuk memberikan tanah kami dengan seluas-luasnya dengan cara penunjukan langsung oleh USIS dan AMAF untuk membangun kantor polisi dan tentara. Dan keputusan USIS AMAF tidak diganggu gugat oleh siapapun karena lokasi tersebut diberikan secara adat. Dengan ini kami sepakat agar tanah yang telah diberikan tidak boleh diperjualbelikan oleh siapapun. Dan apabila ada yang menjual belikan tanah tersebut, maka akan dihukum secara adat. Demikian surat penyerahan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan harapan dari Bapak terkait ini seperti apa? Kami mau ketemu berdasarkan pernyataan sikap yang sudah tertulis ini. Kami mengharapkan agar yang mengaku pemiliknya kami ketemu, sehingga undang-undang tidak tertulis itu kita junjung. Bahwa kalau memang kami hari ini hadir di sini menyatakan hal yang tidak benar, kami siap dihukum sesuai undang-undang adat yang tidak tertulis. Seperti itu. Teman Bapak, kalau Bapak mereka dari suku mana? Kalau saya suku asli Timur. Kalau saya suku Timur. Ini TTS Camat Maluku Utara kepada yang terhormat Bapak Komando Distrik Militer 1621 03 Timur Tengah Selatan di Soe. Nomor perihal permohonan bantuan penyediaan tanah atau lahan pembangunan MES Babinsa dan kantor Koramil. Kapan 24 Agustus 1991. Dengan hormat berdasarkan surat Bapak tanggal 1 Agustus 91 nomor B/275/8 angka Romawi /1991 perihal sama tersebut di atas, maka dilaporkan kepada Bapak agar maklum bahwa untuk Kecamatan Maluku Utara lokasi telah tersedia dan disiapkan. Demikian untuk Bapak maklum. Camat Maluku Utara Pit Waimatan BA. Tembusan dengan hormat disampaikan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Timur Tengah Selatan di Soe 2 Ars.